tadi kita bicara usaha sembako, bicaranya lokasi dulu. Karena di situ memang adanya peluangnya kemudian tercipta. Gitu ya. Akan ada pasarnya dulu, baru kita bicara produk dan atau jasa yang cocok, yang sesuai untuk pasar yang kita mau layani itu. Jadi kita harus sudah mulai berani untuk memulai bukan dari apa yang kita bisa. Ini seringkali masih ketemu gitu ya di beberapa lokasi, baik termasuk pena maupun non pena. Kalau bicara UMKM, ditanya usahanya apa, selalu produknya, bukan tentang solusi yang ingin ditawarkan. Jadi ngomongnya saya buat kotak tisu, ya, bukan saya membantu stationery atau kategori yang lebih luas. Gitu. Jadi bicaranya selalu produk-produk, padahal harusnya bicara di konsumennya dulu. Konsumennya, kotak tisu untuk kantor, kotak tisu untuk rumah, itu adalah solusi-solusi atau bagian dari bagaimana kita menjawab kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen yang kita tuju. Nah, dari situ, nah ini kalau sembako ini khusus Bu Satriana tadi, pagi tadi saya juga diingatkan Menteri untuk bisa membantu teman-teman di Pena yang usahanya sembako untuk bisa masuk ke kotak kiri itu tadi yang teman-teman bisa lihat di dalam paparan ini, ada kotak kiri di sebelah kiri itu tentang bagaimana kita memastikan kalau kita mau menyediakan sembako, menyediakan pilihan-pilihan yang lengkap begitu ya untuk pasar di mana kita berada, maka kita perlu dukungan, support atau keterkaitan dengan penyedia-penyedianya yang ada di belakang kita. Dalam hal ini distributor barang-barang sembako tadi. Ya, jadi saya dapat tugas, tolong dibantu Mas, hubungkan dengan distributor. Baik. Jadi ini bagian yang sama pentingnya. Kalau kita bicara menghasilkan solusi, tapi solusi yang kita hasilkan mahal gitu ya, atau tidak relevan. Kalau mahal tapi relevan masih tidak apa-apa. Udah mahal tidak relevan, nah tidak cocok. Akhirnya numpuk saja itu barang sembako atau barang-barang di toko retail kita, meskipun bersih, meskipun terang, meskipun rapi, tapi tidak ngangkat, tidak akan bisa menciptakan istilah Bu Satriana tadi, cring-cring-cring gitu. Uangnya nggak akan ada. Nah, bagian atas bicara itu, bagian bawah bicara bagaimana kita mengelola eh, pendapatan dan biaya-biaya. Nah, untuk bagian ini saya ingin dapat komen dari eh, Mas Dodi, terutama kalau bicara dua hal itu, kunci-kuncinya, tips-tips yang sederhana, yang harus dikuasai lebih dahulu itu seperti apa? Silakan. Ini tadi Bu Satriana usahanya anu itu kok kelontong gitu ya. Udah. Tadi Sembako, kemudian sembako. punya juga. Oh, oke 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 oke. Ya, Iya 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 iya. Ya memang kalau dikaitkan dengan apa namanya kerangka yang disampaikan Pak Luhur ini, ya kuncinya memang ya tadi saya nyambung dengan pertanyaannya Pak Ketut juga. Kuncinya memang eh, harus ada pencatatan. Jadi tadi Pak Yahya juga menekankan soal pemisahan gitu ya. Jadi pengelolaan uangnya juga memang harus ada dipisah gitu ya. Walaupun jadi harus diingat dan untuk memisah itu memang cara paling gampang adalah mencatatnya gitu ya. Karena kalau 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 apa namanya kita pisah tapi tidak dicatat itu juga juga apa juga agak agak mustahil juga bisa dilakukan itu. Jadi salah satu cara untuk memisahkan itu adalah mulai melakukan pencatatan secara terpisah gitu. Dan karena ini usahanya juga di rumah gitu ya, pasti banyak sekali yang menjadi satu persoalan biaya-biaya hmm. dan seterusnya gitu ya. Dan itu memang butuh butuh dicatat supaya kita tahu pemisahannya di mana gitu. Itu pertama. Yang kedua, pastinya kan di sini disebutkan di konsep ini bahwa misalkan pemasukan dari penjualan itu kan juga kita harus harus catat karena usaha sembako ini sebagaimana yang kita tahu pasti untungnya kan tidak besar gitu ya. Justru justru kuncinya adalah di kecepatan dari perputaran barangnya gitu ya. Jadi untung kecil-kecil tapi jualannya
banyak gitu ya. Ya otomatis di sini uh, perputaran itu kan juga harus dicatat gitu. Setiap kali menjual ya kita catat hasilnya, terus kita belikan lagi barang dagangan lagi, kita jual lagi. Artinya dari situ kita bisa menganalisa sebetulnya apa barang mana yang paling paling cepat perputarannya, barang mana yang memang kita harus selalu tersedia untuk dijual gitu ya. Barang mana yang memang ternyata perputarannya tidak terlalu cepat sehingga mungkin stoknya harus dikurangi atau seperti apa, karena kunci dari pengelolaan keuangan di sini kan apa uang yang kita masukkan ke persediaan ini kan uang yang berhenti jadinya. Padahal kita pengennya dia terus berputar dan dari perputaran itulah kita memperoleh keuntungan gitu ya. Jadi saya kira uh, kuncinya memang harus mulai mencatat gitu, mulai mencatat sederhana apapun, misalkan catatan penjualan harus ada, misalkan terus catatan pembelian juga harus ada, dan dari situ nanti kita bisa tahu penjualan pembelian kan pasti ada yang paling gampang kalau itu dilakukan secara cash ya. Jadi uang masuk, uang keluar itu sama dengan penjualan dan pembeliannya. Jadi kalau apa namanya kita jual, kita dapat uang masuk itu sama dengan uang masuk yang kita terima atau pendapatan yang kita terima. Ketika kita beli barang dagangan itu sama dengan uang keluar yang kita keluarkan untuk membeli barang dagangan. Kalau sampai di situ apa namanya pencatatnya masih sangat sederhana dan mudah-mudahan itu yang bisa dilakukan, dan itu menurut saya tidak akan terlalu sulit gitu ya. Ya. Menjadi agak berkembang agak sulit ketika misalkan penjualan dan pembeliannya sudah tidak seluruhnya melalui uang kas gitu ya. Misalkan dengan di Tempo atau ada hutang, ada urusan utang piutang di sini. Nah, ini butuh pencatatan yang lebih detail lagi karena ada buku hutang dan ada buku buku piutangnya yang harus kita catat, karena kan namanya toko sembako kadang-kadang orang beli kan juga nanti ya sekalian besok atau apa. Nah, ini kan mesti dicatat gitu. Dan ini wajar di kehidupan sehari-hari, dan apalagi pasti konsumennya kan di sekitar tetangga-tetangga kiri kanan misalkan gitu kan, pasti ada urusan bahwa semuanya tidak harus dibayar Yes. seketika gitu cash gitu ya. Itu yang ini. Dari situ nanti baru masuk ke yang ini apa namanya yang di bawahnya kerangkanya Pak Luhur ini ya, soal penetapan harga jual. Kita kan bisa evaluasi dari situ nanti bahwa sebetulnya harga jual kita ini seperti apa. Jangan-jangan apa namanya kita jual dengan harga yang terlalu apa ya, terlalu tipis gitu ya. Artinya marginnya tidak signifikan sehingga ketika kita rinci nanti biaya-biaya yang lain untuk usaha ini, misalkan listrik, misalkan transport, misalkan uh, gaji dari orang yang jaga toko dan seterusnya, itu ternyata tidak bisa mencukupi gitu. Jadi keuntungannya kurang misalkan. Itu satu kemungkinan gitu ya. Kemungkinan yang apa namanya yang berikutnya adalah bahwa apa uh, kita apa itu menyediakan barang yang mungkin salah gitu ya. Jadi kebanyakan Hmm. yang justru yang nggak terlalu cepat putarannya, terus itu yang ada banyak di stok kita. Itu kemungkinannya. Yang ketiga mungkin karena ini juga apa namanya usaha yang ada di rumah, dan itu toko biasanya suka diambil ambil untuk kepentingan sendiri, itu kan bisa bisa terjadi seperti itu. Ada tamu ada situ ada ada anak, ada keluarga atau apa, itu juga berapa lossnya, berapa yang apa namanya yang tidak bisa menjadi uang gitu terbuang. Nah, itu yang memang kita juga harus hitung waktu itu beli berapa dan apa namanya sekarang terjual ternyata berapa gitu. Ya. Itu loss Mas, itu yang harus Mas Dodi, dari ketiga hal yang harus diperhatikan itu ya, kalau tadi kan contoh untuk sembako gitu ya, hmm, apakah juga berlaku atau ada contoh-contoh enggak kalau untuk industri yang berbeda, kuliner, misalnya warung gitu ya. hmm. Biasanya yang ditemui Mas Dodi apa ini penyakit atau kesalahannya itu ada di sisi mana dalam hal tadi misalnya Kalau penjualan jual bicara kemudian iya kalau bicara contoh misalkan kuliner,
mungkin konteksnya jadi berbeda dan bisa jadi agak lebih mudah ketika eh, kan mereka hitung-hitungannya pakai resep gitu ya, berapa berapa porsi, berapa jual. Itu kan pasti ada formulanya kan. Satu piring nasi ini kira-kira biayanya sekian, kemudian dijual sekian gitu. Kalau Ya. kalau itu biasanya otomatis pada saat awal ngitung itu sudah ketahuan. Oh, berarti saya mau 30% keuntungan mau pada saat ngitung ngitung hitungan awal gitu ya, belanja beras berapa, belanja misalkan warung nasi misalkan. Atau kalau kue kering ya pasti ada resepnya gitu. Kalau ini kan sebetulnya relatif lebih sederhana. Kalau toko sembako kan cuma masalah beli berapa, dijual berapa gitu. Cuman masalahnya dari beli berapa, dijual berapa itu ada yang tidak terjual misalkan gitu. Ada loss-nya di situ. Itu yang jadi harus ditambahkan di situ. Kemudian ada biaya-biaya lain yang harus ditambahkan di situ. Misalkan apa namanya listrik, air dan seterusnya, biaya transport biasanya karena mondar mandir ya, apa namanya biaya angkut ini yang terus kemudian nanti setelah itu baru bicara soal penjualan pembeliannya pakai utang apa semuanya masih cash itu juga harus diperhitungkan seperti seperti itu harusnya pada posisi toko sembako ini lebih lebih Bisa. lebih sederhana gitu ya. Yang penting mulai dicatat dan makanya tadi yang perintahnya yang saya lihat di Pak Luhur dapat dari Ibu Menteri juga supaya diakseskan ke distributor ini kan untuk kepentingan supaya harga belinya bisa ditekan gitu ya. Apa namanya? Nggak Semurah mungkin. mungkin. Sehingga nanti Mm-mm. begitu Agar semurah mungkin marginnya bisa lebih distributor tebal berapa, ya. marginnya kan pasti ketahuan. Di luar pasaran berapa. Kita kan lihat di toko-toko sekitar berapa. Ini. Fenomena ini kan saya kira makin menarik hari-hari ini terutama kalau saya perhatikan di Jakarta Mas malah. Ini kan mulai banyak toko-toko 24 jam sembako 24 jam yang Hmm. berupa jaringan juga gitu ya. Jaringan Ya. juga tapi itu bukan tapi lebih tradisional sifatnya. Artinya cuma dijaga dua orang gitu suami istri biasanya. Kebetulan di eh, tempat yang saya tinggal di Jakarta itu di depannya dipakai untuk toko itu. Jadi mereka kayak jaringan juga bukan bukan retail modern yang kita kenal selama ini gitu. Nah, Ya. mart-mart itu bukan, tapi ini lebih tradisional dan itu ternyata ternyata perputarannya luar dua puluh biasa empat kan. jam. Mereka Hmm. 24 jam dan kelihatannya mereka punya punya jaringan sehingga apa namanya supply barangnya itu relatif seragam, relatif efisien gitu ya. Tidak terlalu banyak item yang dijual gitu, tapi spesifik dan mereka sudah tahu memformulasikan mana yang harus saya sediakan, mana yang tidak perlu saya sediakan gitu dan kunci di situ dan kelihatannya mereka sangat efisien sekali dari sisi pembelian ya Rasional. sehingga bisa dan operasional apalagi karena cuman dijaga dua orang yang suami istri biasanya yang apa namanya sehari-hari ya tidur di situ 24 jam tidur di situ dan itu ini nanti baru dirotasi setahu saya dirotasi setelah 2 bulan atau 3 bulan gitu ganti orang gitu ganti suami istri juga gitu kan gitu. Saya nggak tahu ini manajemen apa namanya SDM-nya kayak apa, tapi tahu saya seperti itu. Dan itu terbukti sangat efisien dan sekarang karena saya tahu sendiri tiap hari saya lihat orang keluar masuk apa namanya beli itu mau jam berapa aja itu terjadi dan mungkin ini bisa Ya. jadi gambaran juga karena Bu Satriana kan kelihatannya juga di rumah dan Di dikelola oleh rumah. istri juga ya Betul, betul di rumah. dengan Dan itu suami. hal yang sama yang saya tahu di rumah makan tertentu ya. Saya tidak boleh sebut mereknya ini, tapi Hmm, kalau hmm, warteg-warteg itu kan banyak sekali punya merek Boleh, India itu. rumah makan Padang. hmm. Kenapa kita tidak boleh nyebutin daripada kita bingung? Enggak Enggak warteg warteg yang ini, mau bahari-bahari cerita itu. warteg malahan. Hmm. Wartegnya ini dikelolanya selalu begitu. Jadi Nah, dimanapun mau buka cabang, suami istri. nah, Nah, jadi sangat betul, memang sangat efisien dari sisi operasional dan itu warung Tegalnya itu warungnya ya sekaligus jadi tempat tinggalnya. Mas Dodi, kalau dalam hal ini berarti benang merahnya saya nangkep yang penting catat dulu. catat Berarti dulu, ya, catat, supaya catat dulu. Makanya saya tadi sempat kita diskusi di belakang tadi kan saya juga ini kalau hari-hari ini ya kemarin saya dapat pertanyaan di Malang, Pak boleh nggak pakai apps lo ya? Silakan gitu karena beberapa
aplikasi ya, ya artinya apa namanya sahabat pena ini juga sudah banyak yang sangat familiar dengan handphone, dengan aplikasi yang ada di cellular phone gitu ya, ada di HP-nya gitu. Jadi ya, dan saya lihat kan OJK atau BI juga menyediakan gitu kan. Mungkin ada baiknya supaya ini sudah langsung aja di situ, terutama yang toko-toko kelontong, toko sembako ini kan nyatetnya kan kalau bisa ya setiap kali jualan catat setiap kali jual. Kalau 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 idealnya kan ada aplikasi apa itu istilahnya Pak Luhur yang kasir itu loh apa namanya POS itu ya ya. POS itu, tapi apa namanya kan kalau ngomong POS kesannya terlalu rumit, tapi Iya, ada kasir handphone ya, aja sistem setiap kasir kali ya. ini setiap kali jual dicatat gitu itu Iya, kan iya, iya, iya. supaya tadi yang uang itu kata Pak Ketut tadi uang itu ada aja ya itu juga ada catatannya gitu. Iya, iya. Nah, ini menarik karena sama Mas tadi waktu di Malang main maupun selama di Surabaya kita kalau kalau ketemu dengan teman-teman itu juga selalu tahapannya gitu. Pokoknya catat dulu mau di kertas, mau di buku, mau Hmm, eh, akhirnya nanti pakai aplikasi itu cuman alat saja gitu ya Mas. Jadi yang hmm, penting mulai dicatat, dengan mencatat kita paham, kemudian bisa kita kelola. hmm. Nah, Ya bicara betul. soal pengelolaan, jadi kalau boleh ada prioritas utama atau apa ya? Kalau kalau dulu kan kalau ngajarin pakai amplop nih ada amplop merah, nggak boleh diapa-apakan gitu kan. Nah, kalau dalam konteks prioritas eh, menyisihkan omset harian, misalnya kita masuk hari ini 100 gitu. Itu seperti apa, Mas? Ada tips-tipsnya untuk masing-masing usaha kita ini. Ya kalau ini konteksnya kan toko sembako ya begitu dapat 100 ya harus jelas karena kita catat tadi kita jual apa saja ya langsung disisihkan untuk beli lagi apa istilahnya kulak lagi gitu loh apa jadi kalau dapat 100 ya tadi berarti modalnya berapa itu apa namanya jualan itu modalnya 50 ya segera kita sisihkan yang untuk modal itu yang pertama harus segera disisihkan gitu modalnya kembalikan lagi gitu